Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Amelia dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengaruh perbedaan kadar protein dan rasio energi protein pakan terhadap kinerja pertumbuhan fingerlings ikan mas. Ikan mas yang diberi pakan dengan kadar protein dan rasio protein energi yang berbeda menghasilkan tingkat efisiensi pakan yang berbeda juga, namun tidak mempengaruhi tingkat pertumbuhan relatifnya. Nah, dalam pakan buatan harus mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan juga mineral. Dengan harga rata-rata mulai dari 3.500 sampai 5.500 rupiah per kilogram. Nah, menurut Lovell pada penelitiannya tahun 1989, sebelum terjadi pertumbuhan, kebutuhan energi maintenance harus terpenuhi terlebih dahulu. Kemudian kelebihan energi dalam pakan akan digunakan untuk pertumbuhan. Jadi, menurut Lovell ini, kebutuhan energi pokoknya harus terpenuhi terlebih dahulu, kemudian kelebihannya akan digunakan untuk pertumbuhan. Jadi hasilnya itu kita akan melihat ukuran ikan yang akan semakin besar. Itu karena kebutuhan energi maintenance-nya sudah terpenuhi dan memiliki kelebihan energi yang berlebih yang digunakan untuk pertumbuhan. Menurut peneliti lainnya, yaitu Pandian pada tahun 1989 mengemukakan kebutuhan protein dan pertumbuhan ikan dapat memiliki hubungan yang linear. Dengan demikian, kadar protein dan rasio protein terhadap energi pakan harus sesuai dengan kebutuhan ikan agar pakan buatan dapat efisien dan memberikan pertumbuhan yang optimal. Apa saja bahan-bahan yang kita butuhkan dalam penelitian kali ini? Dalam formulasi pakan yang ada dalam jurnal yang saya baca ini, maka jenis ikan yang kita gunakan adalah fingerling ikan mas dengan jenis fingerling. Jenis ikannya adalah fingerlings ikan mas dengan ukuran rata-rata 13,70 cm, kurang lebih 0,16 gram, dengan kepadatan 15 ekor per akuarium. Kandungan protein yang digunakan adalah protein 31% dan protein 28%, dengan rasio 8 dan 10. Dan juga menggunakan pakan komersil yaitu sebanyak 29,08% protein. Rancangan penelitian kali ini yaitu perlakuan A, kadar protein 31% dan rasio energi protein 10. Yang kedua adalah perlakuan B dengan kadar protein 31% dan rasio energi protein 8. Perlakuan C, kadar protein 28% dan rasio energi protein 10. Yang perlakuan D, kadar protein 28% dan rasio energi protein 8. Yang E, perlakuan E adalah pakan komersil dengan kadar protein 29,08%. Hasil yang kita dapat dari pemeliharaan selama 40 hari adalah terjadi penambahan bobot rata-rata individu pada akhir pemeliharaan yang awalnya dari 13,70 cm menjadi 0 dengan berat 0,06 gram menjadi 30,24 cm dengan berat lebih kurang 161 gram. Nah,
Perbedaan ini disebabkan karena formulasi pada pakan A mengandung limbah kecap ikan dengan konsentrasi paling tinggi, yaitu 7,50%. Pakan dengan 7,50% pakan bila dibandingkan dengan formulasi pakan pada perlakuan yang lainnya. Pembahasan yang kedua adalah nilai retensi protein menunjukkan persentase bobot protein yang disimpan oleh tubuh. Kadar protein, rasio protein, dan interaksi antara keduanya memberikan pengaruh secara signifikan terhadap nilai retensi protein atau RP. Pembahasan selanjutnya adalah nilai efisiensi pakan didapatkan dari rasio antara pertumbuhan dengan jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ikan. Semakin besar nilai efisiensi pakan, menunjukkan pemanfaatan pakan dalam tubuh ikan semakin efisien dan kualitas pakan semakin baik. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pakan dengan kadar protein dan rasio protein yang berbeda memberikan pengaruh terhadap tingkat efisiensi pakan, namun tidak mempengaruhi tingkat pertumbuhan relatif pada ikan mas. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata maupun salah dalam pembuatan tugas ini atau video ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.